Dan ada yang nuduh, Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Saya keliling dunia, saya belajar. Saya lihat bagaimana India membantu rakyat miskinnya dengan makan bergizi gratis. Saudara-saudara, APBN-nya India nomor satu bagi dia, nomor satu adalah pertahanan. Karena dia tidak mau ambil risiko keselamatan bangsa dia. Nomor satu, pertahanan. Nomor dua atau nomor tiga adalah makan bergizi. Brasil juga sudah melaksanakan makan bergizi 12-13 tahun yang lalu. Saudara-saudara, sekarang sudah ada 76 negara melaksanakan makan bergizi. Dan saudara-saudara, ahli-ahli dari Amerika, Rockefeller Institute, datang ke Indonesia, lihat kita punya proyek dan menyampaikan kepada saya. Di Istana Merdeka dia sampaikan kepada saya. Ahli dari Rockefeller Institute, dia mengatakan, ini adalah investasi Anda yang terbaik. Satu rupiah investasi kepada makan bergizi gratis, menurut Rockefeller Institute, akan menghasilkan pelipatan nilai ekonomi 5 kali sampai 35 kali. Ini mereka yang bicara, saya tidak mengejar itu. Saya hanya didorong oleh tidak sampai hati saya melihat anak-anak Indonesia kurang gizi. Untuk mereka yang kaya, untuk mereka yang sudah mapan, ya tidak penting. Tapi untuk anak-anak di banyak daerah, makan bergizi itu sangat-sangat penting. Tiap kali saya keliling daerah, saya sedih. Karena walaupun ada yang teriak, terima kasih Pak MBG, saya maju lagi 5 meter, ada yang bilang, kapan Pak kami terima MBG? Karena walaupun luar biasa, saya terima kasih kepada BGN, saya diberi laporan hari ini sudah mencapai lebih dari 51 juta penerima manfaat MBG. Benar Pak Dadan ya? Oh, sudah 55. Saya ralat, bukan, saya kira 51 juta. 55 juta. Hari ini sudah 55 juta. 55 juta penerima manfaat Indonesia. Berarti itu sama dengan memberi makan 8 kali Singapura. Tiap hari kita beri makan 55 juta. 55 juta mulut. Saudara-saudara. Presiden Brasil menyampaikan ke saya, mereka mencapai 40 juta dalam 11 tahun. Kita 55 juta dalam 1 tahun. Karena kita mulai 6 Januari 2024, hari ini 5 Januari 2025. Saudara-saudara. Dan ada yang nuduh,
Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Iya kan? Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya buat apa saja tidak akan terjadi. Benar nggak? 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah. Soalnya waktu itu Pak Luhut nggak dukung saya sih. Saudara-saudara, gimana, masih mau terus? Kok suaranya kurang antusias ya? Kalau saya sebut Teddy lebih semangat. Panitia masih boleh terus ya? Baik saudara-saudara, intinya itu yang ingin saya sampaikan. Negara kita hebat, negara kita kaya, dan negara kita bisa lebih makmur lagi. Asal pemimpin-pemimpinnya bersatu, kerjasama. Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDP boleh di luar, boleh, tapi kerjasama. Saya dukung Pramono jadi gubernur DKI, betul. Saudara-saudara, apakah MBG nggak sampai ke Sumatera Barat? Karena aku kalah di Sumatera Barat, berarti MBG jangan ke Sumatera Barat? Nggak ada itu. Apa saya larang MBG ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh. Tidak, karena sekarang saya bukan milik satu partai. Saya sekarang milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi di kesempatan Natal hari ini, itu yang ingin saya sampaikan. Perayaan ini adalah kehormatan bagi saya. Perayaan ini membuktikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun, bangsa yang harmonis. Kita saling hormat menghormati, saudara-saudara. Saya sangat bangga dengan contoh pemimpin-pemimpin kita. Bung Karno presiden, dia membuat masjid terbesar Republik Indonesia, Masjid Istiqlal. Arsiteknya dia tunjuk orang Nasrani. Orang Nasrani yang jadi arsitek Masjid Istiqlal. Di mana ada seperti ini? Saya bangun masjid tidak terlalu besar di Hambalang. Arsiteknya dan yang bangun orang Katolik. Kehormatan bagi saya
Saya suka musik. Saya punya membina orkestra filharmonik. Sama band. Satu saat band saya itu kebetulan Nasrani semua. Yang kelompok kecilnya, begitu 17 udah banyak. Tapi yang 4 inti itu orang Kristen. Suatu saat saya kaget. Waktu Lebaran, dia melantunkan solawat Badar, solawat Rasulullah. Luar biasa. Luar biasa. Orang Kristen memainkan solawat. Ini apa ya, membuat hati saya merasa hangat. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.